Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang istilah atau kata sukhriyah dan istihza. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mendidik hambanya agar menjadi hamba yang baik, yang taat dan berbakti, tidak melakukan kezaliman sekecil apapun. Yang diantaranya Allah menganjurkan atau mendidik hambanya agar tidak mencela, mengolok-olok orang lain, baik itu berupa orang maupun selain orang, yang mana istilah itu oleh Allah digunakan kata sukhriyah dan istihza. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua istilah tersebut atau kedua kata tersebut beserta penjelasannya. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Penjelasan kata sukhriyah dan kata istihza seperti berikut. Kata sukhriyah itu digunakan untuk mengolok-olok orang dan tidak berlaku untuk selain orang. Contoh, kamu itu sebenarnya tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Sedangkan kata istihza itu lebih umum, digunakan untuk mengolok-olok orang dan bisa digunakan untuk selain orang, seperti untuk mengolok-olok hewan, mengolok-olok agama, dan lain sebagainya. Contoh ayat tentang mengolok-olok agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinahum huzwa wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufaro awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Terjemahan surat Al-Maidah 57 dan penjelasannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Penjelasan ayat, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mendukung orang-orang yang menjadikan agama sebagai gurauan dan permainan dari golongan orang-orang musyrik dan para pendusta, dan jangan sampai menjadikan mereka penolong yang kalian sukai, sekalipun mereka menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada kalian. Serta takutlah kepada azab Allah karena mendekati mereka, jika kalian benar-benar beriman. Karena orang mukmin itu takut kepada Allah dan tidak akan mendukung musuh-musuhnya. Ayat ini turun untuk para laki muslim yang senang dengan dua laki-laki yang menampakkan keislamannya, kemudian berkhianat, melakukan kemunafikan. Pada ayat ini yang diperolok-olok adalah agama.
Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang kata sukhriyah dan istihza. Sukhriyah itu digunakan untuk mengolok-olok orang, sedangkan istihza itu untuk lebih umum, bisa digunakan dalam kalimat untuk mengolok-olok orang maupun selain orang atau selain manusia. Bisa itu benda, bisa perbuatan, bisa yang lain. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan ayat yang dimana terkandung di dalamnya ada orang yang memperolok-olok atau menjelek-jelekan atau menjadikan sebagai bahan ejekan atau permainan tentang sholat dan ayat-ayat Allah. Penjelasannya seperti berikut ini. Contoh ayat tentang mengolok-olok sholat. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Al-Maidah 58. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikannya sebuah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Penjelasan ayat: ketika muadzin kalian mengumandangkan azan untuk sholat, mereka akan mengejek dan menghina ajakan kalian, karena mereka adalah kaum yang bodoh lagi teledor, yang tidak mau berpikir tentang hakikat suatu ibadah. Sebagian orang-orang Yahudi ketika mendengarkan azan, mereka akan mengejeknya. Mereka berkata, Allah melaknat pendusta. Maka ketika orang-orang muslim menunaikan sholat, mereka mentertawakannya dan mengejeknya dan berkata, dirikanlah sholat dan rukuklah dengan dihina dan ditertawakan. Contoh ayat tentang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirina wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudkhidu bil haqqo wa takhadu ayati wa ma undhiru huzwa. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Al-Kahfi 56. Penjelasan surat Al-Kahfi ayat 56. Dan kami tidaklah mengutus para rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira untuk orang-orang beriman dan taat dan pemberi peringatan kepada orang-orang kafir dan bermaksiat. Para rasul itu tidak memiliki kekuasaan atas hati manusia agar mereka mendapatkan petunjuk. Akan tetapi, orang-orang kafir itu masih saja membantah para rasul, padahal bukti-bukti kebenarannya begitu jelas bagi mereka, dengan tujuan untuk melenyapkan perkara yang hak yang diturunkan kepada Muhammad SAW dengan kebatilan mereka. Dan mereka hanyalah menjadikan Al-Quran ini dan ayat-ayat ancaman bagi mereka sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Dalam ayat ini yang diolok-olok adalah ayat-ayat Allah,
bukan orang atau hewan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi tentang orang-orang yang menjadikan bahan ejekan atau permainan atau sendagurau tentang sholat dan ayat-ayat Allah. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang memperolok atau mengolok-ngolok orang lain. Allah akan mengolok-ngolok juga dan membiarkan dalam kesesatan yang nyata secara terus-menerus. Adapun ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Contoh ayat tentang mengolok-ngolok orang, Allah akan mengolok-ngoloknya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Baqarah 14 hingga 15. Penjelasan surat Al-Baqarah 14 hingga 15. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami percaya dengan apa yang kalian imani. Mereka mengatakan hal itu karena takut kepada orang-orang mukmin. Dan apabila mereka berpisah dengan orang-orang mukmin dan berjumpa dengan para pemimpin mereka secara tertutup, mereka menegaskan akan tetap patuh kepada mereka, para pemimpin kafir. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami tetap bersama kalian dan sejalan dengan kalian. Tetapi kami sengaja menunjukkan sikap setuju dengan orang-orang yang mukmin semata-mata untuk mengejek dan mengolok-ngolok mereka. Allah mengolok-ngolok mereka untuk membalas tindakan mereka yang telah mengolok-ngolok orang-orang mukmin sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, di dunia Allah memberlakukan kepada mereka ketentuan hukum yang sama dengan kaum muslimin. Adapun di akhirat, Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan kekafiran dan kemunafikan mereka, dan Allah menangguhkan siksa mereka agar mereka terus bergelimang dalam kesesatan dan kejahatan mereka, sehingga mereka senantiasa diliputi kebingungan dan kebimbangan. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang sukhriyah, yaitu digunakan dalam kalimat untuk mengolok-ngolok seseorang atau manusia, dan kata istihza itu maknanya lebih umum, digunakan dalam kalimat atau ayat untuk mengolok-ngolok baik itu manusia maupun selain manusia. Semoga kita semuanya dijadikan hamba Allah, menjadi benar-benar hamba yang taat, yang tidak melakukan kezaliman, atau bila melakukan kezaliman sudah dimaafkan oleh Allah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.